Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mereview beberapa saham. Saham-saham ini bisa kita perhatikan pada hari ini, hari Selasa tanggal 24 Oktober tahun 2023. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Oke, kita lihat chart pergerakan dari saham Halo ya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan tren pergerakannya ini, Halo ada di fase downtrend. Oke, pada hari Senin kemarin Halo ditutup melemah 3,3% ya teman-teman ya. Ini kalau kita perhatikan, ini ada area support terdekat yang mana area ini bisa kita perhatikan di area harga kisaran harga 50 hingga 55 ya teman-teman ya. Oke. Jadi kalau misalkan di area ini dia berhasil mantul, maka kita bisa ikutan beli ya teman-teman ya. Kita entry posisi dan targetnya di area harga 63 teman-teman. Di sini ada area resistance di garis moving average 5 teman-teman. Oke, karena kalau misalkan saham Halo ini belum berhasil menembus area MA5, resistance MA5 ini, maka Halo masih berpeluang dia akan bergerak turun teman-teman. Dan tentunya kalau misalkan dia turun, dia akan menguji area-area support ini teman-teman. Kita masih bisa memanfaatkan momentum untuk mendapatkan cuan dengan memanfaatkan technical rebound ya teman-teman ya. Kalau misalkan dia mantul, maka kita bisa entry dan tentunya kita bisa memanfaatkan cuan dengan trading cepat ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita sudah cuan, kita bisa lepas lebih dahulu teman-teman. Oke, karena ini sangat berisiko ya teman-teman ya, karena harganya sudah berada di bawah harga 60 teman-teman, atau ini lebih tepatnya dia saat ini ada di harga 50-an. Oke. Next kemudian ada saham kode APX. Oke. Apex. Oke. Kalau kita perhatikan Apex pada hari Senin kemarin dia melemah ya teman-teman ya, koreksi 5,8%. Dia berhasil mantul dari area support ini teman, MA60. Jadi selama pergerakan saham Apex ini masih tertahan di atas garis MA60 di harga 210, maka Apex masih berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatan. Dan di sini kita bisa melihat ada target resistance terdekat di garis moving average 20 di kisaran harga 234 hingga 240-an ya teman-teman ya. Oke, ini target terdekat dari pergerakan saham Apex teman-teman. Karena kalau misalkan Apex ini belum berhasil menembus area MA20, dia akan bergerak ke area-area sini saja teman-teman. Jadi area support MA60. Di area ini kita bisa perhatikan di area harga 210 hingga 218 220 teman-teman. Ini adalah area support yang kita bisa manfaatkan untuk entry beli, dan target terdekatnya di area harga 236 240 di area sini. Oke. Resiko terjadi kalau misalkan Apex ini jebol dari garis MA60 ya teman-teman ya. Kalau misalkan dia jebol di bawah harga 210, Apex akan kembali turun teman-teman, dan kalau turun dia akan menuju ke area support selanjutnya. Di sini ada area support di MA100 di kisaran harga 190 191. Di mudah-mudahan hari ini Apex berhasil bertahan di atas garis MA60 dan menuju ke area resistance di area harga 234 hingga 238. Oke. Ini untuk Apex. Jadi Apex ini juga masih berada di atas garis MA200 ya teman-teman ya. Ini juga masih cukup menarik. Trennya ini masih terpantau uptrend untuk pergerakan saham Apex. Oke. Next kemudian ada saham dengan kode MEDS. Oke, MEDS. Oke, MEDS ini untuk tren pergerakannya dia mampu bertahan di atas garis MA20 ya teman-teman ya. Oke, jadi selama pergerakan saham MEDS ini masih berada di atas garis MA20, maka MEDS masih berpulang dia akan kembali menguat teman-teman. Dan targetnya di sini ada area resistance di garis moving average 60 di harga kisaran 6970 ya teman-teman ya. Ini kalau kita perhatikan pada saat market berjalan kemarin ini MEDS berhasil mencapai harga tertingginya di harga 72 teman-teman ya. Namun pada saat market close dia ditutup di harga penutupan di 64 teman-teman. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry di saham MEDS bisa memanfaatkan adanya area-area support di MA20 di kisaran harga 59 hingga 62an teman-teman ya, dan target kenaikannya di area resistance di harga 6970 teman-teman. Atau kalau misalkan teman-teman ingin scalpingan, ini juga masih bisa teman-teman ya. Jadi kalau misalkan pada saat open market ini MEDS dibuka dengan harga open sama dengan low, kita bisa manfaatkan scalpingnya dan targetnya di area harga 6970 teman.
Tapi kalau misalkan hari ini MADS mampu menembus area resistance di garis MA60 ini, maka MADS berpeluang akan melanjutkan kenaikannya dengan menguji area resistance di garis MA100 di kisaran harga 78 teman-teman ya. Jadi kuncinya ada di area resistance di garis MA60 di kisaran harga 69 hingga 70. Oke, jadi selama pergerakan saham MADS masih berada di atas garis MA20, maka MADS masih berpeluang dia akan melanjutkan penguatan kembali. Risiko terjadi kalau misalkan dia jebol dari garis moving average 20 atau dia jebol dari harga 59. Maka kalau misalkan dia jebol dari garis MA20, dia akan melanjutkan penurunannya, dan tentunya MA20 ini yang awalnya merupakan area support akan berubah menjadi resisten. Oke, next kemudian ada saham dengan kode ACS. Oke, ACS. Saham ACS ini masih cukup menarik ya teman-teman ya. Dia masih terpantau uptrend. Pergerakannya masih mampu bertahan di atas garis MA20 dan MA5 saat ini merupakan area support terdekat untuk saham ACS teman-teman. Jadi ini masih cukup menarik. Selama pergerakan saham ACS ini masih berada di atas garis moving average 5 atau bertahan di atas harga 800, maka ACS berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya teman-teman ya. Ini kalau kita perhatikan MA20 ini merupakan area support yang cukup kuat teman-teman ya. Oke, ini masih cukup menarik. Mudah-mudahan ACS ini berhasil menguat kembali, dan tentunya targetnya di sini ada di area resisten di area harga kisaran 920 hingga harga 1000-an ya teman-teman ya, di area sini. Nah, target kenaikan untuk saham ACS teman-teman ya. Oke, di sini kita lihat penguatan harga saham ACS kemarin ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume teman-teman ya. Dia berhasil menguat sekitar 3,77%. Oke, menarik. Harga tertingginya ada di harga 845 teman-teman ya. Mudah-mudahan hari ini dia berhasil break dan close di atas harga 845. Kalau misalkan dia berhasil ditutup di atas harga 85, dia akan berpeluang akan kembali melanjutkan penguatannya teman-teman. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham ACS. Oke, next kemudian ada saham kode gula. Oke. Saham gula ini juga masih menarik, terpantau uptrend ya teman-teman ya. Oke, ini pergerakan masih ada di atas garis MA20 dan MA5. Jadi support terdekat di MA5 teman-teman ya. Oke, di area sini. Selama pergerakan saham gula ini masih bertahan di atas harga 500. Oke, di area sini dia bertahan di atas harga 492 hingga 500, maka gula masih berpeluang dia akan menguat dan target terdekat di area harga 570. 570 ini merupakan area resisten yang berpotensi akan dituju oleh saham gula teman-teman ya. Oke. Jadi area support ini bisa kita manfaatkan untuk entry beli di area harga 500-an teman-teman ya. Oke, di area sini 500 hingga 510. Resiko terjadi kalau misalkan gula ini gagal bertahan di atas garis MA5. Kalau dia gagal dari area support MA5, maka gula berpeluang dia akan turun kembali, dan potensinya dia akan turun menuju ke area support MA20 ya teman-teman ya, di area harga sekitar 424 teman-teman. Ini kalau kita perhatikan penurunannya, misalkan dia jebol dari garis MA5, dia akan menuju MA20 ini, kita bisa ukur penurunannya berkisar sekitar 14%-an. Jadi cukup dalam ya teman-teman ya. Oke. Kemarin ini penguatan harga dari saham gula ini juga masih belum didukung dengan adanya volume yang tinggi ya teman-teman ya. Hari Senin kemarin ini volumenya juga lebih kecil teman-teman. Jadi kita harus hati-hati. Area entry beli yang masih bisa kita pantau di area support MA5 ini. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham gula hari ini. Oke, next kemudian ada saham dengan kode unik. Oke, UNIQ. Oke, unik. Oke, unik masih cukup menarik, terpantau uptrend. Oke, ini pergerakannya ada di atas garis MA5 ya teman-teman ya, dan MA20. MA5 ini merupakan area support terdekat untuk saham unik. Oke. Kita bisa perhatikan ini ada target kenaikan dari pergerakan saham unik di area harga 216 hingga 220 teman-teman. Ini masih cukup menarik. Oke, area sini. Pada hari Senin kemarin dia menguat 2,14% teman-teman ya. Ini kalau kita perhatikan ini ada area support terdekat untuk saham unik di area sini.
di area harga kisaran 184 hingga 187 188 teman-teman ya. Ini masih bisa kita manfaatkan untuk entry beli, atau teman-teman juga bisa menunggu di area 176 180 teman-teman. Di sini ada area support MA5. Jadi kalau misalkan dia ternyata turun dan mantul dari garis moving average 5 di area harga ini, maka kita bisa ikutan beli, dan targetnya ini masih cukup oke, cukup tinggi di area harga 216 hingga 220 teman-teman. Jadi selama pergerakan saham Unique ini masih berada di atas garis moving average 5 di atas harga 176 178, maka Unique masih berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatannya. Oke, masih cukup menarik, dia masih terpantau uptrend. Risiko terjadi kalau misalkan Unique ini gagal bertahan di atas garis moving average 5 ya teman-teman ya. Kalau misalkan dia jebol di bawah harga 76, maka Unique berpotensi dia akan turun. Kalau turun dia cukup dalam teman-teman. Ini ada area support di garis MA60 di kisaran harga 140-an. Oke, dari MA5 ke area sini turunnya cukup dalam, sekitar 20%. Jadi ini masih cukup menarik karena pergerakannya masih ada di atas garis MA5. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham Unique. Next, kemudian ada saham dan kode kayu. Oke. Kayu ini masih cukup menarik ya teman-teman ya. Dia trennya bergerak uptrend. Kalau kita perhatikan MA20 ini merupakan area support kuat ya teman-teman ya. Begitu harganya nyentuh MA20, ini ada kecenderungan harga ditarik ke atas teman-teman. Dan pada hari Senin kemarin dia menguat 17,87%. Kita lihat dia berhasil break dan close di atas area resistance di harga 446. Area ini bisa kita manfaatkan untuk entry beli ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin masuk di saham seperti ini, teman-teman bisa memanfaatkan adanya area support terdekat. Ini ada area support MA5 di kisaran harga 426 hingga 438 atau 440 ya teman-teman ya. Di area-area ini kita bisa melakukan cicil beli ya teman-teman. Jadi selama pergerakan saham kayu ini masih berada di atas garis MA20, maka tren pergerakannya masih cukup menarik, dan kayu ini masih berpeluang dia akan kembali menguat teman-teman. Ini kalau kita lihat ini target kenaikannya di area harga kisaran 570 hingga 585 ya teman-teman ya. Ini target pergerakan dari saham kayu. Oke, mudah-mudahan lancar, kayu berhasil melanjutkan penguatannya teman-teman. Oke. Next, kemudian ada saham dari kode nasi. Oke. Nasi masih terpantau uptrend. Ini pergerakannya ada di atas garis MA200 dan MA20. Oke, dan MA20 ini merupakan area support terdekat ya teman-teman ya. Pada hari Senin kemarin dia sempat menyentuh area MA20 di harga 88 teman-teman ya. Namun pada saat market close dia ditutup di harga penutupan di 92. Di MA20 ini merupakan area support yang cukup kuat ya teman-teman ya untuk saham nasi teman-teman. Kita lihat ini MA5 ini merupakan area resistance terdekat, yang mana area ini masih berpotensi akan diuji oleh saham nasi. Karena kalau misalkan nasi ini masih belum berhasil menembus area resistance di MA5, maka nasi tentunya akan bergerak turun ya teman-teman ya. Dan kalau turun dia akan menuju area-area support terdekat. Di sini area support di MA20 di kisaran harga 88 hingga 90-an teman-teman. Di area ini kita bisa manfaatkan untuk entry beli teman-teman. Risiko terjadi kalau misalkan nasi ini jebol dari garis MA20 ya teman-teman ya. Kalau dia ditutup di bawah harga 88, maka risikonya nasi akan bergerak turun, dan kalau turun dia akan menuju ke area support selanjutnya. Di sini kita lihat ada garis moving average 200 di harga kisaran 82 teman-teman. Jadi untuk saat ini kita tunggu di area support MA20 di area harga 88 hingga 90. Kalau dia berhasil mantul, maka kita bisa ikutan beli, dan targetnya di area resistance di garis MA5 di area harga kisaran 95. Kita coba tarik garis. Inilah target kenaikan dari pergerakan saham nasi. Next, kemudian ada saham kode Fire. Fire ini trennya bergerak uptrend ya teman-teman ya. Dia masih berada di atas garis MA20. Namun kalau kita perhatikan pada hari Senin kemarin, Fire melemah 8,21% dan dia jebol dari garis MA5 teman-teman ya. MA5 ini yang awalnya merupakan area support, saat ini berubah menjadi resistance
dan target penurunnya dia akan menuju ke area-area support terdekat. Di sini kita bisa perhatikan ada area support yang pertama di area harga 157 teman-teman ya. Oke. 157 hingga 162 teman-teman. Dia potensi akan turun ke sini. Kalau misalkan mantul, kita bisa ikutan beli dan targetnya di area resistance di garis MA5 di kisaran harga 184. Namun sebaliknya, kalau misalkan dari harga 157 ini dia ternyata masih jebol, dia akan kembali turun dan penurunnya dia akan menuju ke area support selanjutnya. Kita bisa perhatikan ada area support di garis MA20. Oke, di area sini. Ini target penurunan untuk saham Fire. Ini area support pertama. Oke, yang ini area support yang kedua. Jadi untuk saat ini lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk Fire. Tunggu di area support ini. Kalau dia berhasil mantul, maka kita bisa ikutan beli dan targetnya di area resistance di garis moving average 5 di area harga sekitar 185 186 teman-teman ya. Oke. Jadi selama pergerakan saham Fire ini masih berada di atas garis MA20, Fire masih berpeluang dia akan kembali menguat teman-teman. Ini ada MA20 dan MA200. Ini masih cukup menarik. Mudah-mudahan pada hari ini Fire berhasil mantul dari area support ini. Kalau misalkan kita lihat di sini dia mantul di area support, maka ini akan menjadi sinyal baik. Dia berpotensi akan kembali menguat dengan menuju area resistance terdekat. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.